saya memulai pengajaran, saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ron Dondra Sialowo, SD Unisi. Kemudian nomor induk kedosenan saya 0110058603. Kemudian saya dosen Universitas Sisingamangaraja 12 Tapanuli. Saya mulai dosen tahun 1 Juli 2019. Kemudian home base saya di Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen di Universitas Sisingamangaraja 12 Tapanuli. Pendidikan S1 saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Akuntansi di Universitas Informatika dan Bisnis Indonesia. Kemudian pendidikan S2 saya Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Ilmu Manajemen di Universitas Sumatera Utara. Jabatan fungsionalis saya asisten ahli 150 hukum 1 Juli 2023. Mata kuliah yang saya ampu di Fakultas Ekonomi, Program Studi Manajemen di Universitas Sisingamangaraja 12 Tapanuli adalah manajemen keuangan, perpajakan, sistem pengendalian manajemen, dan aplikasi komputer. Adapun salah satu LPS yang akan saya paparkan dari beberapa mata kuliah yang saya ampu adalah LPS Manajemen Keuangan. Manajemen Keuangan memiliki bobot 3 SKS, kemudian CPL Prodi atau capaian pembelajaran lulusan program studi. CPL pertama, sikap mampu menguasai konsep teoritis di bidang pengetahuan manajemen baik secara umum dan khusus, serta mampu memformulasikan penyelesaian masalah. Kemudian CPL kedua, pengetahuan mampu mengaplikasikan bidang keahlian manajemen dengan memanfaatkan iptek pada bidangnya dalam menyelesaikan masalah serta beradaptasi terhadap situasi yang dihadapi. Kemudian CPL ketiga, keterampilan umum mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan analisis informasi dan data dan mampu memberikan petunjuk dalam memilih berbagai alternatif solusi secara mandiri dan kelompok. Kemudian CPL keempat, keterampilan khusus bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas pencapaian hasil kerja organisasi. Kemudian capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK mata kuliah manajemen keuangan. CPMK pertama mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan teknik yang terkait dalam ruang lingkup manajemen keuangan, baik mengenai tujuan maupun tentang keputusan keuangan dalam menjalankan fungsi manajemen keuangan. CPMK kedua mampu mengimplementasikan manajemen pengelolaan keuangan bagi kepentingan kemajuan perusahaan. Kemudian CPMK ketiga mampu menjelaskan sumber-sumber pendanaan bagi perusahaan. Kemudian CPMK keempat mampu menganalisis investasi sekuritas dalam mengambil keputusan bagi perusahaan. Kemudian CPMK kelima mampu menganalisis cost of capital dalam pengambilan keputusan bagi perusahaan. Kemudian sub CPMK mata kuliah manajemen keuangan. Sub CPMK pertama mampu menjelaskan konsep, prinsip, dan teknik manajemen keuangan yang meliputi definisi manajemen keuangan, tujuan dan fungsi manajemen keuangan. Kemudian sub CPMK kedua mampu menganalisis rasio laporan keuangan meliputi rasio likuiditas, rasio leverage, rasio aktivitas, rasio profitabilitas, rasio pertumbuhan, dan rasio nilai pasar. Kemudian sub CPMK ketiga mampu menganalisis perhitungan nilai waktu uang atau time value of money meliputi nilai uang masa depan, nilai sekarang, dan anuitas. Kemudian sub CPMK keempat mampu menganalisis perhitungan capital asset pricing model atau CAP. Kemudian sub CPMK kelima mampu menjelaskan manajemen model kerja meliputi ruang lingkup model kerja, konsep model kerja, dan pengelolaan model kerja. Kemudian sub CPMK ke-6
mampu menjelaskan manajemen piutang yang meliputi faktor-faktor yang mempengaruhi piutang, cara memperkecil piutang, dan menentukan tingkat perputaran piutang. Kemudian sub CPMK ke-7 mampu menjelaskan pengertian obligasi, jenis-jenis obligasi, alasan menerbitkan dan membeli obligasi, dan menentukan tingkat pengembalian obligasi. Kemudian CPMK ke-8 mampu menjelaskan pengertian saham, jenis-jenis saham, menentukan tingkat pengembalian saham, keuntungan memiliki saham, right issue, dan menentukan nilai intrinsik saham. Kemudian sub CPMK 9 mampu menganalisis struktur modal meliputi pembagian dan kebijakan struktur modal, rasio struktur modal, dan menentukan rasio profitabilitas. Kemudian sub CPMK 10 mampu menjelaskan net present value atau NPV meliputi cara pengambilan keputusan, kelemahan metode NPV, dan menentukan proyek yang layak dengan perhitungan NPV. Kemudian sub CPMK 11 mampu menjelaskan manajemen utang yang meliputi definisi utang, jenis-jenis utang, dan menentukan perputaran aktiva dan tingkat keuntungan berdasarkan aktiva. Kemudian sub CPMK ke-12 mampu menjelaskan manajemen produksi yang meliputi menentukan critical time dan maksimum banyaknya stasiun kerja, menentukan harga pokok penjualan atau HPP, dan menentukan break-even point. Kemudian sub CPMK ke-13 mampu menjelaskan manajemen persediaan yang meliputi keuntungan memiliki persediaan yang cukup dan menentukan economic order quantity atau EOQ. Kemudian deskripsi mata kuliah manajemen keuangan adalah mata kuliah ini menjelaskan tentang konsep dasar teori manajemen keuangan, baik mengenai tujuan maupun keputusan-keputusan keuangan dalam menjalankan fungsi manajemen keuangan. Pembahasan dilakukan secara sistematis untuk membantu pemahaman mahasiswa agar memiliki kemampuan dalam mengelola keuangan pribadi maupun keuangan pada perusahaan. Topik keuangan dimulai dari konsep keuangan secara umum serta bagaimana dapat menggunakan informasi akuntansi untuk dilakukan analisis keuangan sebagai dasar pengambilan keputusan keuangan. Kemudian dilanjutkan dengan konsep penilaian yang didasari nilai waktu uang. Setelah memahami konsep penilaian, berikutnya dibahas tentang berbagai manajemen dalam pengelolaan keuangan perusahaan. Di antaranya manajemen kas, manajemen modal, manajemen utang, dan manajemen persediaan. Selanjutnya dikaji tentang sumber-sumber pendanaan bagi perusahaan serta teori struktur modal yang dapat diterapkan dalam suatu perusahaan. Perkuliahan dilaksanakan sebanyak 14 kali pertemuan ditambah dengan evaluasi hasil belajar dalam bentuk ujian tengah semester atau UTS dan ujian akhir semester atau UAS. Kemudian serta tugas struktur tambahan dalam kuis, diskusi kelompok, dan studi kasus. Kemudian pertemuan pertama yaitu kontrak perkuliahan atau penyampaian RPS. Kemudian pertemuan kedua konsep dasar manajemen keuangan. Kemudian pertemuan ketiga analisis rasio keuangan. Kemudian pertemuan keempat time value of money. Kemudian pertemuan kelima capital asset pricing model atau CAM. Pertemuan keenam manajemen modal kerja. Kemudian pertemuan ketujuh manajemen piutang. Kemudian pertemuan ke-8 ujian tengah semester atau UTS. Kemudian pertemuan ke-9 obligasi. Pertemuan ke-10 saham. Pertemuan ke-11 analisis struktur modal. Kemudian pertemuan ke-12 net present value atau NPV. Kemudian pertemuan ke-13 manajemen utang. Kemudian pertemuan ke-14 manajemen produksi. Kemudian pertemuan ke-15 manajemen persediaan. Kemudian pertemuan ke-16 ujian akhir semester atau UAS. Demikianlah RPS yang bisa saya sampaikan kepada Bapak Ibu. Sekarang saya akan memulai pembelajaran.
Adapun topik yang mau saya sampaikan yaitu tentang value of money. Semuanya selamat pagi. Jadi saya harap semuanya ada di mahasiswa sehat semuanya. Sehat? Sehat. Jadi sebelum saya masuk materi, jadi adapun mata kuliah yang saya bawakan hari ini adalah manajemen keuangan dengan topik time value of money. Kira-kira apa itu time value of money? Time value of money merupakan suatu proses keuangan yang sekarang lebih besar dibandingkan yang akan datang. Jadi artinya nilai, misalnya uangmu ada 5 juta sekarang, lebih tinggi nilainya dibandingkan 5 juta 2 tahun di masa yang akan datang. Nah, itu kira-kira maksudnya. Tapi di sini ada yang mau tanyakan? Kemudian definisi uang. Apa itu kira-kira uang? Uang adalah satuan nilai yang dijadikan sebagai alat transaksi dalam setiap pembayaran di masyarakat, di mana pada uang tersebut tercantum nilai nominal, penerbit, serta ketentuan lainnya. Kemudian, apa itu kegunaan uang? Yang pertama apa? Sebagai kekayaan dan status. Sebagai kekayaan dan status. Jadi kalau kamu adik-adik mahasiswa punya uang, berarti itu menandakan statusmu. Semakin besar uang yang kamu miliki, berarti kamu semakin kaya. Tidak ada yang mungkin kamu miskin. Kalau makin banyak uangnya, semakin kaya. Statusnya juga semakin tinggi. Kamu bakal dihargai. Makanya tamat kuliah, perbanyaklah cari uang, biar statusmu semakin tinggi, dihargai orang. Karena kalau kamu tidak punya uang, orang sekelilingmu pasti akan menjauh. Tapi kalau kamu punya uang, keluarga jauh pasti akan mendekat. Itu udah alam. Kemudian kegunaan yang kedua apa? Sebagai alat pengumpul kekayaan. Sebagai alat pengumpul kekayaan. Maksudnya apa? Menabung di bank, Pak. Nah, semakin sering kamu menabung, maka uang yang kamu tabung semakin apa? Semakin banyak. Nah, berarti semakin sering kamu tabung, berarti pengumpulan atau kekayaan juga semakin banyak. Kemudian yang ketiga apa lagi? Sebagai media untuk menyelesaikan berbagai permasalahan. Artinya apa? Nah, misalnya kalau kamu punya utang, dengan adanya kamu memiliki uang, utangmu bisa diselesaikan atau dibayarkan. Makanya kalau kamu punya masalah ini kan besar. Makanya saya ambil contoh kayak utang. Kalau punya utang kan masalah juga. Nah, jadi biar masalahmu teratasi, kamu harus punya utang untuk membayar utangmu. Kemudian yang keempat apa? Sebagai barang. Maksudnya apa? Kita membeli sesuatu, misalnya bahan pokok dan uang. Jadi dengan kamu memiliki uang, kamu bisa membeli barang. Misalnya kamu beli bahan kebutuhan pokok, atau misalnya kamu beli impor, kan dalam bentuk barang juga. Dan sampai sini ada pertanyaan? Kemudian perhitungan bunga uang. Yang pertama, nilai uang masa depan. Apa itu? Uang nilai di masa depan. Apa? Future value adalah perhitungan uang yang dimiliki saat ini dan diinvestasikan dengan penetapan bunga hingga mengalami proses bunga berbunga, sehingga nilai yang akan berubah pada masa yang akan datang. Jadi nilai uang masa depan, misalnya
uangmu sekarang punya 500.000, 2 tahun ke depan uangmu sudah berubah seiring dengan apa? Bunganya. Bukan berarti tiba-tiba udah berubah nominal, bukan. Misalnya kamu punya uang 500.000, 2 tahun ke depan berubah seiring ada bunganya. Rumusnya FPN sama dengan PV dikali 1 tambahi pangkat N. Kemudian di mana PVN sama dengan future value atau nilai masa depan periode KN. Kemudian PV sama dengan present value atau nilai sekarang. Kemudian I suku bunga. Kemudian N compounding atau periode penggandaan. Kemudian contoh kasus, seorang mahasiswa, anggaplah kalian, memiliki dana sebanyak 1 juta. Kemudian Anda menginvestasikan dana tersebut selama 2 tahun. Jadi kalian punya uang 1 juta, kemudian kalian investasikan selama 2 tahun dengan tingkat bunga 9%. Kemudian hitunglah berapa nilai uang masa depannya. Penyelesaiannya FVN sama dengan VV sama dengan FV dikali 1 tambahin pangkat N VV 2 artinya apa? 2 tahun ya, sama dengan 1 juta dikali 1 tambah 0,09 pangkat 2 ya. Kemudian sama dengan 1 juta dikali 1,188, dapatlah hasilnya 1.188.000. Jadi uangmu sekarang berapa? 1.188.000. Tambah berapa? 188.000. Nah, jadi uangmu nggak 1 juta lagi, sudah berubah jadi 1.188.000, nambah 188.000. Kira-kira ada pertanyaan? Atau ada yang mengerti? Kemudian yang B, nilai sekarang atau present value. Apa artinya? Nilai sekarang atau present value. Perhitungan secara present value adalah melakukan perhitungan nilai sekarang dari sejumlah uang yang akan dibayar pada masa yang akan datang dengan keharusan beberapa jumlah dana yang harus kita sediakan pada saat ini. Titik. Jadi present atau nilai sekarang atau present value artinya misalnya sekarang ini uangmu 5 juta misalnya, kamu punya uang 5 juta, mau buka usaha, misalnya kamu menginvestasikan uang 5 juta, setelah 5 tahun sebelumnya, kamu menginvestasikannya bukan 5 juta, tapi misalnya kamu investasikan 3 juta. Jadi nilai 5 tahun berikutnya uangmu bukan 3 juta tapi 5 juta. Jadi sekarang ini uangmu jadi 5 juta, sebelumnya kamu punya uang 3 juta. Itulah nilai sekarang atau present value. Contoh kasus, misalnya seorang mahasiswa, anggaplah kalian, ditawari oleh Ibu Rani untuk menginvestasikan uangnya untuk usaha gorengan di Selangi. Jadi Ibu Rani menawari mahasiswa Unita untuk usaha jual gorengan di depan kampus. Jadi kamu diminta nggak perlu capek-capek jualan, nggak perlu capek-capek masak gorengan, cukup menginvestasikan uangnya sebesar 5 juta. Dengan tingkat suku bunga yang disepakati adalah 8%, maka uang yang harus mahasiswa berikan sebagai modal awal adalah penyelesaiannya PV sama dengan PV per 1 tambahin pangkat N, PV sama dengan 5 juta per 1 tambah 0,08 pangkat 3 sama dengan 5 juta per 1,26, dapat hasilnya 3.968.253,97.
Jadi uang yang harus kamu investasikan awal itu 3.968.293,97. Tapi dengan 3 tahun ke depan kamu akan memperoleh uang 5 juta. Kira-kira ada pertanyaan? Ada yang enggak? Dipahami? Kemudian yang C, anuitas. Anuitas ini ada 2. Yang pertama anuitas sekarang. Apa kira-kira anuitas sekarang? Apa anuitas sekarang? Anuitas sekarang adalah jumlah uang yang harus diinvestasikan atau dibayarkan hari ini untuk mendapatkan serangkaian pembayaran tetap di masa depan. Jadi anuitas sekarang ini, misalnya sekarang ini kamu misalnya mau menginvestasikan atau menabung saya bilang, menabung uang di bank. Misalnya sekarang kamu punya uang 500.000, nanti 2 tahun ke depan di masa depan nanti uang udah berubah, kasih gitu lagi. Misalnya anggaplah jadi 1.500.000. Tapi sekarang kamu bayarnya apa? Menabungnya 500.000 per bulan, 500.000 per bulan misalnya. Ya, kemudian rumusnya ada 2. Yang pertama, PV sama dengan 1 dikurang 1 tambah I pangkat min N per I kali A. Atau PV sama dengan A per 1 tambah I pangkat 1 ditambah A per 1 tambah I pangkat 2 ditambah A per 1 tambah I pangkat 3 ditambah A per 1 tambah I pangkat N. Artinya apa? N itu tergantung jumlah periodenya. Ya. Jadi dari kedua rumus ini terserah mana yang kamu pakai. Nanti hasilnya sama. Dan kemudian di mana PV sama dengan present value atau nilai sekarang, kemudian I sama dengan interest atau bunga, kemudian N jumlah periode, kemudian A anuitas atau pembayaran per periode. Biar lebih gampang kami masuk ke studi kasus. Studi kasus, seorang mahasiswa ingin menghitung nilai sekarang dari jumlah uang sebesar 500.000 yang diterima setiap tahunnya selama 3 tahun. Mulai dari tahun pertama dengan suku bunga sebesar 12%. Itulah nilai anuitas nilai masa sekarang. Jadi misalnya kamu punya uang 500.000, kemudian selama 3 tahun, mulai tahun pertama sampai tahun ketiga, dia punya suku bunga 12%. Jadi nilai anuitas di masa sekarang bisa kita cari dengan rumus PV sama dengan A per 1 tambah I pangkat 1 tambah A per 1 tambah I pangkat 2 tambah A per 1 tambah I pangkat 3. Dan kemudian PV sama dengan 500.000 per 1 tambah 0,12 pangkat 1 ditambah 500.000 per 1 tambah 0,12 pangkat 2 kemudian ditambah 500.000 per 1 tambah 0,12 pangkat 3 kemudian sama dengan 446.428,57 ditambah 398.596,94 kemudian ditambah 355.890,12 kamu totalkan dapat hasilnya 1.915,63. Jadi uangmu di masa yang akan datang sudah berubah. Tapi sekarang 500.000. Tapi di masa yang datang sudah berubah jadi 1.219,63. Sampai di sini ada apa amortisasi? Amortisasi yaitu perhitungan secara amortisasi umumnya lebih ditempatkan pada perhitungan utang, yaitu di mana perhitungan utang untuk dibayar kembali dalam jumlah yang sama yang dilakukan secara periodik dari waktu ke waktu,
sehingga amortisasi ini sering disebut dengan amortization of loan atau utang yang teramortisasi. Jadi amortisasi ini sering kita jumpai kalau Anda melakukan pinjaman kredit mobil, ini sering muncul. Rumusnya A sama dengan PB per 1 dikurang 1 tambah I min N per I. Jadi ini rumusnya udah bertingkat dia. Misalnya contoh kasus, seorang mahasiswa, anggaplah kalian mau minjam uang di bank, mau buka usaha misalnya. Jadi karena kalian belum punya penghasilan, tapi ada niat mau buka usaha, kamu minjam uanglah di bank sebesar 5 juta selama 5 tahun. Dan pinjaman tersebut dapat dilunasi secara angsuran dengan tingkat suku bunga adalah sebesar 8%. Hitunglah amortisasinya. A sama dengan PB per 1 dikurang 1 tambah I min N per I. A sama dengan 5 juta per 1 dikurang 1 tambah 0,08 pangkat min 5 per 0,08. Dapat hasilnya 1.282.282,27. Jadi yang kamu maksudkan 1.282.282,27 selama 5 tahun. Itulah yang kamu maksudkan. Sampai sini. Kemudian kesimpulan, time value of money atau TVM, ini sering disingkat TVM, adalah konsep keuangan yang menegaskan bahwa uang yang dimiliki saat ini lebih berharga daripada jumlah yang sama di masa depan karena potensi kapasitas penghasilannya, investasi, inflasi, dan risiko ketidakpastian. Jadinya penyebabnya. Ya. Kemudian time value of money membantu individu dan bisnis untuk membuat keputusan yang tepat, seperti memilih investasi yang tepat, menilai kelayakan proyek, atau menghitung nilai tabungan guna menghindari penurunan nilai real uang akibat waktu dan inflasi. Sebelum saya tutup, apakah ada pertanyaan? Tidak, Pak. Kalau nggak ada, jadi untuk pertemuan hari ini saya tutup. Sampai bertemu di pertemuan berikutnya. Selamat siang. Siang, Pak.